paling ingat itu hanya satu. Apa? Saya berpikir, oh ternyata menikmati, enjoy, dan saya juga mendapat pelajaran banyak dari banyak banget. Mungkin kita sama-sama bisa melihat bagaimana. Ada pemain atau supporter yang ngasih, pelatih. Dan yang kedua, 2 tahun sangat berat. Coach Sintayong dan Coach Indra Safri itu Enggak keras nanti, Coach. Enggak ya? siapapun yang dipercaya dan pilihan dari federasi, namanya rezeki kita. Iya. Alhamdulillah ya, Coach. Iya, rezeki. Hai Sobat Suara.com, aku Anis dan aku udah sama Kak Irwan. Di sini kita juga udah dibersamai dengan Coach Sofi Imam Faisal. Gimana Coach keadaannya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah selalu maksimal. Wow. Iya. Ya teman-teman, Coach Sofi Imam ini salah satu pelatih lokal fisik terbaik di Indonesia ya. Amin. Dia itu pernah pelatih fisik Timnas U16 era Fahri, Timnas U19 juga bersama Coach Fahri. Lalu pernah dipanggil juga Coach Sintayong TC ke Turki ya Coach ya. Iya, sama Terus Spanyol. beliau juga pernah abroad ke Malaysia di klub Sabah FC. Dulu mendampingi Coach Kurniawan Yulianto. Dan Coach Sofi ini juga memiliki lisensi pelatih fisik tertinggi di Indonesia untuk pelatih lokal. Betul ya Coach? Iya, betul. Nah, Coach ceritain dong Coach perjalanan karir sebagai pelatih sepak bola awalnya gimana tuh? Saya awalnya lulus kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang tahun 2010. Semenjak saya aktif menjadi mahasiswa, saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola, hanya melatih di sekitar wilayah kampus. Jadi saya pernah melatih di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu lama kelamaan akhirnya saya mengupgrade lisensi saya, dan waktu itu terakhir saya melakukan tugas akhir mengerjakan skripsi, saya bertemu dengan Mas Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Ya, jadi saya mengambil profilnya beliau, sedikit berbicara, ternyata ada peluang di dunia sepak bola itu dari sisi akademisil. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata dengan pemain cedera, bagaimana proses pengembalian kondisi itu. Akhirnya saya berpikir, oh memang karena kita di akademisil, kita hanya berbicara teori dan beberapa ilmu dasar terapan yang berguna untuk perbaikan kondisi pemain. Akhirnya saya mengarahkan bagaimana saya menjadi seorang fitness coach itu. Dan sejak saya lulus memang ambisi saya tuh mencari lisensi yang lebih spesifik, karena selama di Indonesia ini kan hanya lisensi umum yang dipakai di sebuah tim profesional yang nanti terregistrasi sebagai fitness coach gitu Mas. Terus dengan berjalannya waktu, lulus saya berada di Akademi GNB di tempat saya Mojokerto. Itu bersama Hansa Muyama sama Muklis Hadi. Dulu belum timnas, udah timnas? Belum ya? Ya, jadi awalnya anak dua itu timnas, saya juga tahu prosesnya. Oh ya, siap. Perjalanannya Muklis sama Hansamu gitu, Mas. Akhirnya saya pulang ke Tulungagung, awal kali saya bisa melatih profesional di Perseta Tulungagung. Klub pertama? Iya, betul itu. Dengan berjalan waktu ada perubahan dari PSSI. Dulu lesson masih mendengar ya, lesson D, C nasional, B nasional, itu terhapus waktu 2013. Jadi harus melakukan pembaruan yang bersifat AFC. Saya pertama kali mengikuti lisensi C AFC itu di 2014 di Sawangan, Depok. Masih tempatnya itu Youth Training Center. Tuh. Akhirnya berjalan waktu dapat B di tahun 2018. Dan saya waktu B itu masih melatih di Persepam sama Rudi Kaljos. Madura. Ya. Habis itu saya di Persiba Balikpapan. Lah awalnya saya bisa ke timnas itu dari Persiba Balikpapan gitu, Mas. Itu momennya saya dipanggil. Oh ya, Coach kan dari pelatih, kenapa enggak pelatih utama gitu, Coach? Kenapa harus pilihan satu ke pelatih fisik? Banyak teman-teman dan pelatih-pelatih itu kalau bisa dilihat pelatih fisik, asisten sama head coach kan, mungkin asisten sama head coach kan kalau kita lihat salary kan mungkin yang lebih besar kan daripada pelatih fisik. Tetapi pandangan saya tidak, Mas, karena sesuai dengan harapan saya waktu saya masih kuliah,
bagaimana saya ingin meneruskan suatu cita-citanya almarhum Coach Satya Bagja. Oh, saya baca. Dulu beliau memang sebelum saya punya AFC License Fitness yang spesifik, beliau sudah punya duluan. Itu yang menjadi motivasi saya bagaimana saya harus bisa mencari informasi kursus itu. Dan waktu itu di Indonesia tidak ada, dan adanya hanya di luar Indonesia. Ada pilihan waktu itu Singapura, Malaysia, Thailand, tetapi saya hanya punya teman di Malaysia. Akhirnya teman saya yang di Malaysia itu memberi informasi, dan waktu teman itu kita jumpa waktu di sama-sama di timnas, dia di timnas Malaysia U19, saya ada di timnas U19-nya Coach Fahri. Gitu. Siapa coach itu yang dari Malaysia? Namanya Ruben. Ruben. Iya, sekarang menjadi head of conditioning-nya Malaysia. Federasi Malaysia-nya dia. Coach tadi udah sempat disinggung sama Kak Irwan, Coach kemarin sampai Malaysia, nah itu kira-kira ada perbedaan nggak Coach dari segi fasilitas mungkin atau salary-nya atau budaya pemain sana sama pemain sini, kira-kira ada perbedaannya nggak? Perbedaan ada banyak, ya. Banyak banget. Mungkin kita sama-sama bisa melihat bagaimana tahun 2001-2002 kan mungkin liga terbaik di ASEAN kan Malaysia. Oh iya. Tapi kalau dengan rilis AFC yang sekarang 2023 kan kembali lagi ke Thailand, baru Malaysia, Vietnam, Indonesia kita nomor 4. Saya intinya tidak merendahkan sepak bola kita, tidak, karena semua kan berproses kan. Tetapi di Malaysia sistem industri sepak bolanya itu bisa dilihat itu lebih mendekati Eropa. Jadi kalau di tempat kita itu tim-tim kita itu menyiapkan match, tim-tim sepak bola profesional, di sana tidak. Jadi frekuensi kita berjumpa dengan pemain itu sangat sedikit, hanya bertemu di lapangan. Nah, terus mereka kemana coach? Dia ada fasilitas rumah sendiri-sendiri dari pihak tim. Itu jadi dikatakan profesional, individu pemain tersebut memang harus bisa memaintain atau bisa mengondisikan kondisinya sendiri saat ada di luar jam latihan. Itu hanya kita bertatap muka ya, kita ngumpul di lapangan, pemain datang bawa kendaraan sendiri-sendiri gitu, langsung masuk ke dressing room, ganti baju, masuk ke lapangan, melakukan injury preventif, baru kita membuka. Yang sangat menonjol lagi mungkin di sana karena ada kedekatan antara pemerintah dengan tim profesional, jadi hampir tiap tim itu mempunyai training ground sendiri. Berarti pemerintah setempat itu masih support ya? Iya, itu yang paling kelihatan menonjol perbedaan di sepak bola kita. Kalau yang coach itu rasakan yang didapat mungkin di klub Indonesia di Persis misal cuma ini di sana. Kalau upward kan mungkin pertama kan kita melihat salary pasti beda. Karena kan kita meskipun dari Indonesia, karena kita berada di luar, jadi sudah tidak rupiah lagi kan. Namanya kan sudah dolar gitu kan, jadi hitungannya kan pakai dolar itu. Ya kayak gitu, intinya ya menikmati, enjoy, dan saya juga mendapat pelajaran banyak dari 2 tahun saya ada di Malaysia, bagaimana karakteristik sepak bola sana dengan sepak bola Indonesia mempunyai perbedaan. Kan Indonesia sama Malaysia itu rival kan coach? Iya. Termasuk pemain-pemain. Mereka melihat coach gimana coach dari Indonesia? Aspek apa? Ada pemain atau supporter yang ngecek, pelatih Indon kan mereka suka gitu kan, Indon gitu. Gimana? Enggak ya? Di sana alhamdulillah mungkin apa yang pernah kita dengar lah, baik di media atau di mana itu bagaimana menyudutkan orang-orang Indonesia. Tapi kebalikannya di sana kalau sama orang Indonesia sangat respect Mas. Sangat respect. Terutama di Sabah itu. Kalau saya pikir semuanya? Tidak di Sabah, semua ya? Iya. Bisa dikatakan mungkin rivalitas hanya di lapangan, tapi kalau di luar itu kita itu masih bangsa Indonesia itu sangat respect gitu, sangat respect, dan intinya dia itu sangat merasa ini loh ada orang Indonesia, pelatih kepala dari Indonesia Coach Kurniawan dan asistennya yang mampu bersaing di industri sepak bola Liga Super Malaysia. Nah, itu memang sangat dibilang itu respect banget Mas. Mungkin waktu itu ada Coach Rahmat Darmawan dengan teman-teman di tim, dan waktu saya pertandingan di Terengganu, dia menceritakan sosok Coach Rahmat Darmawan yang dari Indonesia ya hampir sama dengan seperti Coach Kurniawan sama saya waktu di Malaysia. Jadi mungkin dari buah bibir pembicaraan di kalangan Malaysia itu ya ramai. Mereka bangga juga. Iya gitu. Dan yang paling ingat itu
hanya satu. Apa Coach? Kalau dari Semenanjung sama Sabah yang diingat hanya Kurniawan. Oh, iya? Karena Kurniawan pernah pertandingan Piala Tiger, posisi kita kalah, beliau masuk sebagai pengganti. Terus dia Cetak 2 gol, akhirnya Malaysia kalah. Oh, iya. Ya, kalau ditanya pemain legend Indonesia hanya taunya ya Kurniawan sama Bambang Pamungkas sama Lepo. Iya. Itu bertiga aja kemarin. BPLI karena pernah ke Selangor itu ya. Iya, betul. Coach, lantas apa yang mendasari Coach untuk kembali ke Indonesia nih setelah berkarir di Malaysia gitu? Harapan saya ingin kembali ke Liga Malaysia, mungkin ya tidak di Liga Malaysia lah. Saya ingin mencoba beberapa liga. Kemarin juga sebelum kembali ke Indonesia, kita juga ada tawaran bersama Coach Kurniawan di Liga Brunei. Liga Brunei. Itu dari ada salah satu owner yang menghubungi kita, tapi habis itu tidak ada kabar itu. Dan yang kedua, 2 tahun sangat berat, Mbak. Mungkin dikatakan berat ya tidak, tapi situasi waktu itu COVID. Oh iya. COVID, jadi saya keluarga di Indonesia 2 tahun saya hanya bisa pulang waktu terakhir aja. Nah, alhamdulillah waktu itu Indonesia belum ada karantina, jadi bisa direct pulang. Itu waktu kembali di musim 2002 saya harus melakukan karantina yang cukup berat di Malaysia. Saya berharap bisa kembali ke sana, terus dengan situasi normal, liga yang normal, dan waktu Coach Kurniawan dengan saya di sana di tahun 2000 itu liganya hanya berjalan half season aja. Setengah musim ya Coach. Iya, betul. Belum maksimal lah akhirnya. Belum maksimal juga gitu. Dan saya masih ingin menggali juga beberapa pelatih-pelatih yang ada di Liga Super itu, dan mungkin banyak sesuatu yang mau saya bawa juga ke sepak bola Indonesia itu. Dan alasannya saya kenapa pulang, saya juga mau menularkan. Dan waktu itu saya pulang, selang beberapa hari ada tawaran dari Persis Youth itu. Dan saya datang ke Persis Youth itu banyak pertimbangan kenapa saya harus memilih. Kenapa Coach? Satu, tahun ini saya harus menyelesaikan kursus terakhir di KL level 2B. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau upgrade lisensi B PSSI ke A. Sudah selesai. Yang ketiga, ini nazar saya setelah saya pulang dari timnas U19 sama Coach Fahri, ingin melanjutkan S2, dan ini sudah bisa berjalan. Dan beberapa persyaratan itu saya bawa ke owner waktu kita Zoom meeting sebelum ke Persis Solo bersama Pak Kevin. Waktu itu bisa, katanya is oke, ya udah saya menjalankan itu. Dan alhamdulillah Persis Solo tim yang sangat komitmen, dan dia memberikan fasilitas semua itu untuk memberikan diri saya bisa berkembang lebih baik gitu. Kalau nggak salah Coach tuh pernah melatih di Persis Solo dan Persis Solo yang Youth ya? Ya. Itu ada perbedaan nggak Coach? Pasti, Mbak. Pasti perbedaannya banyak, karena kalau kita di youth itu kita istilahnya itu kita memberikan edukasi, itu yang pertama. Kedua itu membentuk. Jadi membentuk individu pemain itu yang siap untuk berkompetisi dan siap bersaing di level tertingginya. Nah, kalau kita di tim senior kan mungkin secara kondisi sudah terbentuk, kita hanya memberikan stimulus untuk mengembalikan kondisi pemain tersebut itu supaya untuk siap berkompetisi. Lebih susah mana berarti Coach? Iya, Kalau saya pribadi lebih susah di youth. Iya, karena sekali kita memberikan edukasi yang salah, dia akan membawa Sampai profesional. pengetahuan itu sampai di profesional. Gitu. Jadi kayak pelatih fishing ini mempunyai tugas cukup berat, tidak hanya asal ya kita membuat latihan ini, kita jalan gitu, tidak. Iya. Jadi kita harus mencari, ini aktivitas namanya speed reaksi. Speed reaksi ini aktivitas olahraga anaerobik anlaktik. Ya. Kalian harus melakukan dengan jarak durasi ini tidak boleh lebih dari ini, dan mengurangi pernapasan. Kalau kalian melakukan aktivitas yang ada suatu oksigen yang masuk, akan tidak menjadi anaerobik tapi aerobik, akan menimbulkan asam laktat. Nah, itu edukasi itu sangat penting di akademi atau di youth ya gitu Mas. Pernah jadi pelatih fisik timnas U16 dan U19 bersama Coach Fahri. Lalu bulan Oktober 2022 kemarin diundang STY untuk membantu TC timnas U19. Nah, kira-kira ada perbedaan yang signifikan nggak Coach ketika mendampingi kedua pelatih itu?
Kalau perbedaan secara filosofi memang ada, tetapi tiap pelatih kan mempunyai karakter dan filosofi yang dia bawa dalam menyusun stafnya. Jadi Coach Fahri orang yang sangat religius, dan di pikiran saya memang dia orang yang sangat mungkin cocok lah untuk di pengembangan anak-anak dari usia itu, karena terbukti di era timnya Coach Fahri banyak pemain yang eranya U19-nya Coach Fahri itu masih ada di SEA Games. Bagas, Rido, Dewangga, Nando. Dan kalau Coach Sintayong, dia orang yang cukup disiplin. Dia salah satu pelatih yang intinya melihatkan lifestyle kita tuh harus menjadi sosok pelatih yang memang benar-benar pelatih yang bisa menjadi percontohan untuk atletnya. Gitu. Jadi dari kedua beliau ini saya juga banyak belajar menjadi individu yang baik dalam menjadikan diri kita sosok pelatih gitu. Tapi dari Coach Fahri sama Coach Sintayong tidak ada perbedaan. Dia dua-duanya juga ingin mengembangkan sepak bola Indonesia menuju yang lebih baik. Karena Sintayong ketat ya Coach, untuk pelatih ya, sampai makan pun juga harus seperti atletnya ya. Beliau selalu memberikan edukasi ke pemain waktu yang saya ada di Turki ya. Saya cuma bercita di waktu Turki. Dia memberikan edukasi ke pemain bagaimana makanan-makanan yang harus dia konsumsi setelah latihan, sebelum gitu. Ya, jadi intinya pelatih kan sosok motivasi dari pemain. Beliau pernah berkata, kalau pelatih tidak memberikan contoh yang bagus, bagaimana pemainnya bisa menjadi lebih baik, itu yang pernah beliau omongkan ke saya, dan itu memang memang ternyata betul. Jadi ya banyak ilmu lah gitu. Tadi soal SEA Games, Indonesia kan alhamdulillah juara ya Coach setelah 32 tahun. Betul. Alhamdulillah Coach Indra Safri yang membawa juara. Nah ini menimbulkan perdebatan sendiri di kalangan pengamat atau mungkin supporter pecinta sepak bola. Ada yang bilang ini karena jasa Indra Safri, tapi ada juga yang ngomong ini tuh ada kontribusi Sintayong karena pemainnya ternyata juga dari level senior yang sudah diasuh Sintayong gitu. Kalau menurut Coach Sofi Imam gimana soal perbedaan pendapat itu? Kalau saya perbedaan di dunia kalangan luar itu hal wajar. Tetapi intinya dari dua sosok beliau itu dia punya pandangan bagaimana Coach Sintayong dan Coach Indra Safri itu bisa menaikkan level sepak bola yang lebih bagus untuk kedepannya gitu. Jadi itu antara pemikiran dari Coach Sintayong atau ke siapa, saya pikir itu hal wajar lah kita memberikan respon. Tetapi dua sosok beliau itu yang saya kenal, dia mempunyai pandangan luas terhadap bagaimana perkembangan sepak bola bisa naik levelnya menuju setidaknya di Asia lah. Gitu. Sama-sama berkontribusi berarti ya Coach? Ya betul. Kalau menurut Coach Sofi sendiri, apakah Coach Indra ini sudah pantas menjadi pelatih senior gitu Coach? Bisa dikatakan sepertinya sih kalau dari sosok beliau ya memang dengan prestasi yang luar biasa, terus bagaimana bisa memberikan penyusunan staf yang bagus. Kita terbukti dengan hasil yang bagus, dan dia beberapa kali event dari usia 19, U22 sampai terakhir SEA Games, beliau memberikan prestasi untuk Indonesia. Mungkin ya bisa diberi kesempatan, tapi semuanya kembali kepada federasi. Tetapi setidaknya beliau itu sudah mungkin cocok gitu. Tapi untuk sekarang mungkin susah ya Coach? Soalnya kan Sintayong juga punya prestasi tersendiri kan Pak senior. Berharap kalau bisa dua-duanya berkolaborasi itu lebih bagus itu. Kalau sama-sama kepala nggak keras nanti Coach? Nggak ya? Susah. Bisa dikatakan begitu, tapi kita kembali lagi ke visi awalnya, bagaimana kita itu bisa mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia seperti yang zaman dulu kan. Gitu. Jadi ayo kita menghilangkan egonya kita masing-masing, kita bersama-sama dengan situasi sepak bola sekarang yang sudah bagus, dan berharap ke depannya juga sepak bola kita dengan di tangannya Coach Sintayong, di tangannya Coach Indra Safri, dan dengan kabar-kabar direktur teknik yang siapa
itu berharap sepak bola kita itu lebih berkembang. Berarti mungkin untuk saat ini udah pas ya coach, untuk saat ini Sintayong senior, Indra Sapri mungkin Saya cukup rasa di Udoda dulu. Ya, sudah. Sekalian membuktikan kemampuan di Piala Asia nanti ya. Betul. Untuk direkrut tenis ada dengan info nggak coach? Enggak Siapa ada, itu? Mas. Enggak ya? Kita sama-sama lihat media Kalau itu asing? macam-macam gitu. Asing atau lokal kalau coach Imam pengennya itu? Isunya kan kalau asing Jepang atau Jerman gitu. Iya, kita lihat. Ya, Atau dari mana aja, oke intinya lah. siapapun yang dipercaya dan pilihan dari federasi, siapa yang menjadi direktur teknik, berharap dia tadi bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk sepak bola Indonesia. Ini juga ada kabar bagus coach. Termasuk mengejutkan karena timnas Indonesia akan dicoba dengan Argentina yang statusnya juara dunia. Iya. Bahkan peringkat FIFA-nya 1 sampai ada memes Sintayong minta lawan negara satu besar. Iya. Nih dikasih yang peringkat 1 gitu. Gimana pendapatnya coach? Indonesia Argentina ini? Ya, mungkin ini suatu kabar yang bagus untuk pencinta sepak bola dan untuk teman-teman pemain khususnya. Jadi kita itu bisa transfer, nah intinya transfer keilmuan atau gaya bermain. Tetapi dengan datangnya Argentina ke Indonesia itu bisa menjadikan suatu motivasi kepada pemain-pemain sepak bola kita kalangan luas dan khususnya timnas. Itu kita akan mendapat ini loh gaya bermain atau sistem yang dia pakai. Kan kita bisa melihat itu tidak hanya waktu pertandingan aja, mungkin proses menuju pertandingannya di saat dia melakukan latihan, kita juga bisa menjadi observasi dalam aktivitas tim Argentina. Itu banyak pelajaran Bisa yang kita melihat dapat. kualitas pemain ini loh ya, Betul. pemain level Iya. dunia itu seperti ini ya coach. Iya. Kadang-kadang publik di luar yang kita, wah ini hanya sebagai apa namanya memberikan suatu apa ya istilahnya itu kayak Argentina datang kita berpikiran selaluan di publik kita yang negatif dulu yang berbicara kan. Nah, tetapi kita cobalah, kita sudah berada di sepak bola yang trennya sudah bagus dengan komposisi apa federasi yang sudah bagus di Pak Erick Thohir. Kita sama-sama yuk kita menghadap sepak bola melangkah untuk kedepannya lebih bagus dan lawan-lawan yang kita bisa datang dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi kan itu suatu apa ya intinya suatu kebanggaan. Iya, apalagi 1. Iya. Karena lawan yang mau diajak bermain dengan timnas Indonesia kadang-kadang juga melihat kan dia peringkat berapa Iya, gitu. betul. Kan gitu. Ya beruntung kita Argentina kita bisa datangkan ke sini. Jadi nanti kita akan mendapat suatu pembelajaran. Kita bisa belajar bersama-sama itu kita bisa melihat seberapa sih sepak bola kita itu levelnya di mana gitu. Iya. Nah, coach, rumornya coach juga ikut dipanggil nanti untuk jajaran staf kepelatihan untuk FIFA Matchday Juni. Kalau rumor memang ada dengar kayak gitu karena kemarin ada komunikasi juga. Oh iya, coach. Udah mulai di iya, kontak-kontak. Iya, terakhir sudah ditanyain size baju itu berapa itu. Udah pengen tunjukkan Iya, itu ya. jadi ya saya akan memanfaatkan kesempatan itu dan saya juga akan melakukan observasi yang lebih bagus itu untuk diri kita dan untuk diri saya, buat diri saya dan pengalaman itu nanti bisa saya tularkan ke teman-teman pelatih fisik yang lain. Kan saya ada kesempatan yang banyak, saya bisa bersama Coach Sintayong dengan beberapa pembaruan ilmu yang dia bawa dari Korea. Mungkin waktu ada kesempatan tim Argentina saat latihan atau saat coba lapangan mungkin saya bisa melakukan observasi ya itu kan menjadi bahan apa ya keilmuan tambahan untuk diri saya. Ya. Kok bisa ya coach? Soalnya kan kemarin terakhir ke Turki, terus nggak diajak ke Piala Asia, terus sekarang dipanggil lagi. Namanya rezeki kita. Iya. Alhamdulillah ya coach. Iya rezeki. Ya mungkin rezeki saya karena kalau saya berada di tim profesional mungkin saya nggak akan kepanggil itu mungkin pertama karena kita harus menghargai kontrak profesional di tim utama kan mas. Dan tidak enak kalau kita meninggalkan itu. Dan kembali lagi kenapa saya memilih akademi Persis. Apabila saya mengikuti kursus A ke Malaysia itu pasti kan akan meninggalkan tim utama di saat perjalanan kompetisi. Kalau saya sering meninggalkan tim utama, berarti kan rasa profesional saya terhadap pelatih kepala saya kan berkurang. Gak enak juga. Iya. Jadi ada nanti bisa menjadi gimmick. Ini mementingkan kepentingan pribadi sendiri ya itu mas. Kenapa saya memilih diet itu? Kira-kira nanti apa coach yang
coach persiapkan untuk fisik timnas ini buat Argentina? Minimal 90 menit tetap ngeyel lah gitu. Ya semua itu saya di timnas saya berkolaborasi nama dengan Coach Shin. Oh iya Dia pelatih ya, pelatih fisiknya. fisik dari Korea. Korea itu. Dia selalu memberikan beberapa part saat sesi latihan itu ke saya gitu. Jadi dia memang baik dan memberikan edukasi juga ke saya dan hasil edukasi juga saya share ke teman-teman. Oh ternyata mungkin yang kita lihat ternyata sudah dilakukan di Korea. Misalnya ilmu yang baru datang di Indonesia kadang-kadang kan sudah berjalan di luar kan Mas. Baru datang ke negara kita karena di sana ternyata sudah dibuat gitu dan saya ternyata harus begini. Ada treatment yang khusus yang harus diberikan. Misalnya saat pre-season, terus saat menjelang H-1 pertandingan, di saat hari H itu banyak banget yang saya dapat pengalaman saya Ilmu bersama baru ya, Coach Shin. Iya, betul. Coach, ada nggak sih pesan atau harapan untuk sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia? Harapan saya cukup tinggi. Ya, berharap sepak bola kita itu tetap berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua bisa berbicara. Mungkin kalau kita lihat ASEAN, kita mungkin bisa. Tapi harapan lebih ke jauh lagi, kita harus bisa berbicara di Asia. Itu. Kalau otomatis kalau kita berbicara di Asia kan, peluang kans untuk lolos ke Piala Dunia kan lebih tinggi. Nah, kalau kita hanya cuma berbicara di ASEAN kan sulit kalau kita untuk berbicara Piala Dunia. Kalau di Asia kan, kalau saat pembagian pot kan kita mudah. Oh kita bisa mengukur atau finish di urutan berapa supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia itu. Dan harapan saya itu lagi bisa bersaing di Asia dan lolos ke Piala Dunia. Itu. Berarti besok bisa jadi tolak ukur ya coach ya? Iya. Piala Asia nanti. Grupnya kan ngeri-ngeri juga betul. itu. Ada Iran, Vietnam, Jepang. Oke, Coach Sofi Imam, terima kasih banget udah mau datang ke podcastnya suara.com. Terima kasih banget Coach udah mau datang ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Siap. Ya, semoga karir Coach semakin melesat. Amin. Bisa dikatakan tahun ini saya harus mundur satu langkah. Tapi satu langkah itu saya mempersiapkan untuk Langkah lebih tinggi. langkah yang selanjutnya. Siap. Dan saya juga terima kasih kepada Mas Irfan dan seluruh tim bisa diberi kesempatan ngobrol-ngobrol sharing-sharing terhadap sepak bola di suara.com. Siap, jangan kapok Coach. Wah, Dan terima kasih juga kepada Swiss Bell Boutique Hotel Yogyakarta yang telah mendukung acara podcast ini. Aku Anis. Saya Irwan. saya Sofi Imam Faisal. Kami pamit. Dadah. Dadah. Bye.